Oke, halo semua. Ketemu lagi dengan saya di Pintar Saham. Tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Jadi hari ini saya bakal bahas saham Bumi tanpa lambang tanpa berlama-lama langsung aja. Jadi kalau kita bahas saham Bumi, orang-orang tahunya kan boomingnya di 2022 kemarin ya. Sini terlihat volumenya gede banget di sini. Ini bisa hampir dipastikan orang-orang pada FOMO karena waktu itu ada Salim Group ya. Nah, jadi kalau sebenarnya kamu cek sejarahnya ini, dulu dia sempat menyentuh 8.000 rupiah di tahun 2007-2008 sebelum akhirnya turun lagi ke 600 rupiah di Desember 2008. Jadi dalam waktu sekian bulan udah langsung anjlok dan sempat yang namanya tidak ada kehidupan ya, bisa dibilang tidak ada kehidupan. Sini maksudnya harga sahamnya nggak kemana-mana di bawah 50 ya kalau nggak salah. Ya, sorry 50 rupiah paling bawah di tahun 2016 sebelum akhirnya naik lagi di 2016 sebelum akhirnya mulai populer lagi di 2022. Itu pun karena adanya eh ya Jeep Salim ya di 2022. Ini terlihat perbedaan volumenya luar biasa ya, sangat FOMO banget ya memang sih. Di tahun 2022 lebih banyak jumlah investor sahamnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi saya langsung coba buka laporan keuangan ya. Jadi saya share laporan keuangan dulu, kita lihat laporan keuangan. Karena kan dari sisi laba bersih sebenarnya Bumi itu naik labanya, cuman kok EPS-nya malah turun gitu ya. Kemudian, nah untuk cara cari tahu laporan keuangan seperti biasa, cari di websitenya resmi mereka di bumiresource.com. Cuman sayangnya ini not secure ya. Harus idealnya ya kayak gini ya. Ini kan anak perusahaan si Bumi ya, KPC. Idealnya sih ada apa SSL-nya ya kalau bahasa ini ya. Oke, balik lagi ke laporan keuangan. Pertama kita coba lihat yang laporan keuangan terupdate di kuartal 1 2023. Sorry, ini 2022 gue lihat. Di 2023, sebenarnya aset dia tidaklah, ya kalau saya lihat kan aset yang concernnya paling dari sisi liabilitas. Jadi kalau kamu cek emang liabilitasnya Bumi itu 2022 ya. Nah di sini bisa kelihatan concernnya aja yang paling signifikan ya dampaknya ya. Maksudnya yang ngaruh banget. Nah ini liabilitasnya Bumi atau kewajiban Bumi memang terjadi perbaikan yang signifikan dibanding di 2021. Jadi 2021 ini in US ya semuanya dia punya liabilitas itu sebesar 3,5 miliar USD, kemudian di 2022 sudah turun jadi 1,6 dan di kuartal 1 2023 turun lagi jadi 1,4. Jadi resikonya jadi lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu dari sisi liabilitas. Nah, pertanyaan berikutnya dari sisi laba rugi. Laba rugi eh, based on kuartal 1 2023 pendapatan tumbuh, laba juga tumbuh, kan gitu ya. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan adalah ini nih. Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan Ventura bersama. Nah, ini ada penurunan yang cukup signifikan. Kalau kamu perhatiin ya. Dan bahkan sebenarnya kalau kita compare nih, laba usahanya Bumi dibandingkan bagian atas laba netonya lebih besar ini bagian atas laba neto entitas asosiasinya dia dibanding laba usaha operasional yang dihasilkan sendiri. Nah, itu. Lagi kalau kamu cek di 2022, oke, 2022 ini ya. Ini yang menarik ya, yang saya cuma mention yang menarik aja, yaitu laba usahanya segini nih. Nah, tapi bagian atas labanya hampir 3 kali lipat dibanding laba usaha yang dihasilkan oleh si Bumi. Nah, ini datangnya dari mana? Nah, makanya tadi saya sebutin KPC ya, karena Kaltim Primakol menjadi penyumbang dari besarnya bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersamanya Bumi. Kita tahu batu bara booming di 2022 kemarin, sehingga kinerja dari Kaltim Primakol juga oke. Nah, untuk cari tahu ya, tipsnya dalam laporan keuangan adalah kalau kamu bingung ini cara cari tahunya gimana ya, tinggal kontrol F aja. Oke, ini kontrol F ya. Oke, ini, nah terus ketik aja bagian atas laba neto. Bagian atas laba neto entitas. Jadi dia bakal ngasih tahu yang mana penjelasannya. Biasanya ada penjelasannya sih, harusnya ya. Wah, kagak ada. Coba.
Coba gue lihat nih, asosiasi. Oke, asosiasi. Nah ini dia. Nah ini kelihatan langsung ya. Entitas anak Ventura bersama dan entitas asosiasi didetailin banget eh, di laporan keuangannya. Jadi si Bumi ini punya anak perusahaan di mana aja itu dilihatin teman-teman, diperlihatkan semua, termasuk juga total aset sebelum eliminasi dan sebagainya. Ya, itu diperlihatkan semua. Jadi nanti kamu tinggal cek aja itu Altim Primakol sebagai penyumbang terbesar di sini. Ya, nah kalau kita lihat kan batu bara dianggap tidaklah se-booming 2022 kemarin, sehingga ini dari sini aja udah kelihatan mulai ada tanda-tanda kan gitu kan ya. Cuma menariknya ini ya, dia lebih besar justru. Ah, ada sesuatu kan gitu ya, pendapatannya lebih besar, tumbuh juga tetap. Kalau yang menarik juga kan sebenarnya ini nih, labanya lebih tinggi dibanding laba kuartal 1 tahun sebelumnya. Tapi earning per share-nya kenapa turun? Kan gitu ya. Kuncinya adalah cari tahu lagi kayak tadi, Ctrl F, tinggal lihat aja dilusi. Jadi saya search-nya dilusi. Dilusian mungkin cepat. Oke. Jadi dia bakal ngasih tahu penjelasan kenapa eh, si Bumi ini turun DPS-nya. Yang pasti kita tahu kan sebenarnya dia melakukan right issue ya di 2022. Jadi kalau adanya right issue berarti ini dia. Untuk tujuan penghitungan laba per saham di Lusian, jadi menyesuaikan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Oke, penjelasan detailnya nah ini dia. Jadi perbedaannya di sini ya. Kamu bisa lihat di sini, jumlah lembar saham yang beredar ya emang berbeda kan, karena emang terjadi right issue waktu di 2022. Ya, jadi meskipun laba naik, tapi jumlah lembar saham kan ditambah, sehingga earning per share atau EPS ya tetap. Jadi kan rumusnya laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Gitu. Jadi apakah menarik Bumi? Jawabannya memang bakal menunggu ya. Maksud saya kalau dari sisi teknikal dulu ya. Dari sisi teknikal saya melihatnya sih kan trennya ini turun terus ya. Kalau kita lihat daily chartnya, jadi saya melihatnya support berikutnya di angka 100 dan resisten bisa di sini sih ya. Di 127. Seperti itu. Apakah menarik untuk mengkoleksi bumi secara jangka pendek? Kalau kita lihat kinerja dan sebagainya kan itu dia, IPS-nya kan sebenarnya turun ya meskipun laba bersihnya bertumbuh. Kemudian belum ada katalisnya lagi sih, apalagi sebenarnya kan batu bara dianggap tidak terlalu bagus dibanding tahun 2022. Itu aja sih menurut saya kuncinya. Jadi eh, kalau bisa milih sebaiknya ya saham yang lain dulu, gitu kesimpulannya. Oke, itu aja dari saya hari ini. Semoga bisa memberikan insight terkait dengan saham bumi. Masih ada 800 saham lainnya, jadi boleh pilih yang lain dong ya. Selama masih ada peluang, ada katalisnya, kinerja fundamentalnya oke, ada faktor X-nya, misalnya ada competitive advantage-nya, ada big fund yang masuk ke sana, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, saya lupa ngasih tahu secara ownership ya. Jadi saya biasanya ngelihat di Simply Wall Street, tinggal search aja seperti ini. Oke, boom. Nah, ownership-nya kita lihat. Hmm, Ya, secara PI pun dia sebenarnya kan di atasnya ITMG dan PTBA ya. Jadi kalau boleh milih ya sebaiknya yang sudah ini aja sih. Cuman kalau bisa milih lagi sektornya, ya batu bara agak di belum di belum oke lah ya untuk tahun ini. Mungkin 2 tahun lagi udah mulai siklusnya ini baru kita coba lihat-lihat lagi. Oke, di sini ya private company, general public, sovereign wealth fund dan sebagainya. Kamu lihat ownership breakdown-nya. Dan sebenarnya ada beberapa nama besar ya yang megang saham bumi. Mulai dari ya kalau terkenal kan ya BlackRock lah ya. BlackRock, kemudian ya beberapa aset manajemen ada yang megang. Hmm,
Oke, cuman ya itu dia. Secara resiko dari sisi liabilitas mereka sudah mulai sudah sangat mengurangi utang yang ada. Tapi kan kita nggak tahu nih, apakah bakal ada lagi, apakah bakal ada apa lagi, yang gitu ya. Idealnya sih kalau bisa nyari saham yang nggak pernah high isu, ya karena itu adalah solusi paling simpel dalam mencari dana untuk saham-saham yang sudah go public. Itu. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan semoga sehat dan cuan selalu.